semakin semangat bersekolah. Terima kasih ya nak ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, pernahkah kamu melihat orang yang melakukan jujur atau melakukan perbuatan jujur? Ketika apa nak? Siapa namanya? Nurdian. Nurdian ketika kapan nak? Iya, waktu membeli jajanan di kantin. Iya, ada lagi nak? Ya, ada lagi contoh yang lain nak? Apa itu? Saat meminjam barang. Itu ke sifat patona. Bisa juga sih sebenarnya itu. Dan sekarang ibu mau tanya, pernahkah kamu melihat orang lain juga bersikap amanah? Pernah. Pada saat kapan? Ketika meminjam barang tadi kita harus menjaga barang tersebut dan mengembalikannya dengan baik. Yang lain sifat patona, ayo. Dapat dipercaya ketika kapan? Ya, patona itu artinya dapat dipercaya. Apa contohnya? Iya, ketika orang lain menitipkan barang kepada kita harus dijaga dengan baik. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang kedua menyebutkan karya poster tentang keteladanan sifat sidik, amanah, tabligh, dan sifat patona. Dan yang ketiga menumbuhkan sifat berani, jujur, dan dipercaya dan cerdas. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah masuk kepada tema 7 ya Kak ya, dengan subtema apa? Sifat-sifat wajib Rasul. Ya. Jadi bisa kita perhatikan ke depan ini nak, karena ini adalah pembahasan kita sama dengan yang di buku. Bisa kamu lihat di layar. Nah, sekarang coba kita lihat ke layar nak. Tahukah kamu apa itu arti dan apa itu sifat-sifat Rasul? Tahu. Ayo coba Nurdian, anak ibu. Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Oke. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ya nak ya. Coba diperhatikan ke depan. Jadi, sifat-sifat wajib Rasul itu berarti artinya ada sifat yang harus dimiliki oleh para Rasul. Ada 4 sifat yang harus dimiliki para Rasul. Yang pertama ada sidik yang artinya jujur. Yang kedua ada amanah yang artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga tabligh artinya menyampaikan. Dan yang keempat artinya patona artinya cerdas. Ini adalah sifat-sifat wajib Rasul. Nah, selain dari sifat-sifat wajib Rasul ini, ada juga dia itu sifat-sifat mustahil Rasul. Jadi sifat mustahil Rasul ini artinya sifat yang tidak boleh atau tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ya, jadi itu ada 4 juga. Jadi sifat mustahil ini adalah lawan kata dari sifat wajib. Jadi sifat mustahil ini ada 4 juga. Yang pertama kizib yang artinya dusta. Yang kedua khianat yang artinya berkhianat. Dan yang ketiga ada kitman yang artinya menyembunyikan. Dan yang keempat baladah artinya bodoh. Yang barusan ibu jelaskan itu adalah sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya, masih ingat kamu nyanyi kita? Ya, kita menyanyikan lagu 4 sifat wajib Rasul. Bisa kita nyanyikan nak? Biar lebih semangat. Oke? Ya. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, dan patona. Sidik, amanah, tabligh, dan patona. Sidik itu benar, amanah yang
Sidik, ya bagus. Amanah, ya. Tablik, lalu fatona. Itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Sekarang ibu tanya lagi. Kalau ada 4 sifat wajib Rasul, berarti ada tadi sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil itu tadi maksudnya apa? Iya, sifat yang tidak boleh dimiliki oleh Rasul. Apa saja itu, nak? Ayo, kelompok mana yang bisa jawab? Iya. Siapa? Ini kelompok. Coba kelompok matahari. Apa saja, nak? Izin. Iya. Kiamat. Iya. Balada. Iya, bagus. Ya, nak, ya. Itu adalah sifat apa tadi, nak? Sifat mustahil bagi Rasul. Nah, sekarang setelah kamu memahami pembelajaran kita hari ini, nak, ibu mau memberikan tugas. Oke, udah bisa dikasih tugas kan? Oke, sekarang ibu akan memberikan tugas LKPD. Oke, nah, ibu akan bagikan ini, Melati. Oke, coba ini tugas kelompok. Tugasnya kamu pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil beserta artinya. Bisa, nak? Ya, sekarang ayo kerjakan. Ayo, nak. Kerjakan dengan teman kelompoknya. Oke, nak, perhatikan lagi ke depan. Sudah selesai semuanya? Kalau begitu, ayo satu orang per kelompok maju ke depan untuk mewakili membacakan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Yuk, satu kelompok, satu orang maju ke depan. Yuk, baris di sini. Ya, maju aja. Nanti satu-satu membaca. Yuk, baris di situ, nak. Oke. Jangan. Iya. Sekarang bagus, nak. Oke. Ya. Oke. Sekarang dari kelompok mana, nak? Iya. Sekarang coba bacakan hasil hari ini. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas, kizib artinya Sifat dusta, mustahil. khianat artinya berkhianat, kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Kamu tadi, nak? Melati, yuk. Oke. Udah duduk, nak. Sekarang ya. Sidik jujur, amanah dapat dipercaya, tapi menyampaikan, fatona cerdas, sifat mustahil Rasul, kizib dusta, khianat berkhianat, kitman menyembunyikan, balada bodoh. Iya. Tepuk tangan buat kelompok matahari. Oke. Sekarang, nah, setelah kita dengar tadi perwakilan dari setiap kelompok, nah, sekarang ada tugas untuk berikutnya. Berarti kan tadi kamu sudah bisa memasangkan sikap wajib Rasul beserta artinya, sifat mustahil dengan artinya. Nah, sekarang ibu mau memberi tugas berikutnya adalah memberikan tugas poster. Oke, ibu akan membagikan kertas yang sudah memang diberi warna, ya, nak, ya. Tapi kamu membuat kalimat posternya. Bisa, nak? Oke. Ini ibu bagikan satu-satu, ya, nak, ya. Oke. Sekarang tugas kamu, nak, ayo buat kalimat di poster tersebut tentang sifat-sifat wajib Rasul.
Oke, terima kasih Nanda. Oke, selanjutnya baca. Jujur itu kuat, karena jujur itu cerminan hati bersih. Mari kita bersikap jujur. Ya, itu adalah isi poster dari kelompok anggrek. Isinya juga sangat bagus. Ayo kita tepuk tangan. Kelompok anggrek. Ayo, tepuk tangan. Oke, terima kasih Nak. Oke, kita lihat ini adalah karya poster kamu tadi yang sudah kamu tulis kata-katanya ya Nak ya. Jadi sekarang Ibu mau minta komentar dari setiap kelompok dari poster yang sudah dibuat oleh temanmu tadi, teman kamu tadi anak ya. Ayo, siapa yang bisa mengomentari? Ya, kelompok Melati, iya, maju ke depan Mak. Boleh? Atau boleh berdiri aja? Ya, mana yang mau dikomentari? Kelompok Matahari, ya, yuk. Tulisannya terlalu kecil, tapi isinya sudah bagus. Iya, bagus. Ya, nah, berarti apa komentarnya? Sudah bagus dan kata-katanya menarik. Iya, tulisannya sudah bagus dan kata-katanya sangat menarik. Oke, sudah dibuat oleh kelompok kamu masing-masing dan sudah dikomentari oleh teman kamu masing-masing. Jadi, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, Ibu mau bertanya sekarang, ya. Tahukah kamu sifat-sifat Rasul itu tadi? Iya, apa saja itu sifat-sifat Rasul, Nak? Amanah, tabligh, fatonah. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan sifat-sifat wajib Rasul tadi? Ayo, bagaimana caranya? Bagaimana? Ketika duduk. Kita untuk menerapkan sifat-sifat Rasul tadi dengan selalu berkata jujur. Apa lagi Nak? Bersikap jujur. Bersikap jujur sudah tadi dengan temanmu. Apalagi yang lain itu? Dapat dipercaya. Berarti kita harus berkata benar. Apa lagi? Apa lagi? Menyampaikan hal-hal yang benar. Jangan pernah berbohong. Jadi kesimpulannya hari ini kita harus meniru atau menerapkan sikap-sikap wajib Rasul. Kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kita harus bersikap jujur. Apalagi dapat dipercaya. Apalagi Nak? Amanah. Dan juga kita itu harus cerdas. Sebagai anak muslim kita harus cerdas. Bagaimana caranya kita tadi supaya kita cerdas? Dengan cara membaca buku. Ya, bagus Nak. Sudah? Nah, tadi sudah kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang tujuan diutusnya Rasul. Jadi minggu depan, coba di rumah dibaca-baca bukunya tentang tujuan diutusnya Rasul. Ya Nak ya? Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu Ibu sampaikan pelajaran kita. Ibu tutup